Nah, kegiatan ini yang mengadakan adalah Mau Kuliah ya. Nah, Mau Kuliah itu seperti apa? Apa sih Mau Kuliah itu? Boleh dibantu menjelaskan Mbak Fian atau Mas Trisna supaya masa sih kita adain kegiatan tapi nggak kenal dengan siapa yang mengadakan ya? Baik, Mau Kuliah sendiri adalah sebuah website yang mana memberikan informasi kepada calon mahasiswa untuk mencari informasi seputar perguruan tinggi. Nah, di sana di website Mau Kuliah, calon mahasiswa bisa mendapatkan informasi secara singkat dan juga ringkas seputar perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri nantinya itu bisa mengisikan informasi perguruan tingginya melalui maukuliah.id. Jadi sekalian untuk promosi juga bagi perguruan tinggi ke calon mahasiswa secara tidak langsung melalui maukuliah.id gitu. Nah, ini sudah terhubung nih Mbak April sama oleh Pak David. Halo Pak David. Sorry, makin lupa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, saya Fima dan teman-teman serta. Baik, sebelum itu saya buka acaranya dulu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar kali ini yang akan membahas seputar pemanfaatan klikwa.net untuk melancarkan pendaftaran mahasiswa baru di kampus. Nah, nanti untuk pembicaranya sendiri dari Pak David Yulianto selaku CEO B.id dan juga klikwa.net. Dan untuk bisa dimulai langsung Pak David terkait webinarnya. Nah, untuk webinar ini nantinya akan dibahas secara detail seputar pemanfaatan klikwa.net oleh Pak David. Nantinya mungkin dari perguruan tinggi bisa bertanya-tanya tentang klikwa.net ke Pak David. Pemanfaatan secara maksimalnya bagi perguruan tinggi yang akan ataupun membuka seperti PMB ya Pak ya. PMB kan untuk saat ini kan banyak WhatsApp-nya dari perguruan tinggi. Nah, ini klikwa.net nantinya akan membantu bagi perguruan tinggi yang memiliki beberapa nomor telepon nantinya akan terbantu oleh klikwa.net. Dan untuk penanya teraktif nantinya akan mendapatkan 10 voucher gratis dari Mau Kuliah. Jadi buat perguruan tinggi yang mau bertanya silahkan. Nantinya untuk 10 pertanyaan teraktif akan mendapatkan voucher gratis premium dari Mau Kuliah gitu. Dan untuk pertanyaannya nantinya akan bisa disampaikan setelah di sesi acara, yaitu sesi di presentasi gitu. Jadi setelah sesi presentasi nantinya bisa diinformasikan melalui chat di Zoom. Nantinya akan saya sebutkan siapa yang pertama untuk bertanya begitu. Dan akan mendapatkan 10 penanya yang baik dan juga bagus ataupun yang aktif nantinya akan mendapatkan voucher dari Mau Kuliah sebesar 599.000 di klik. Nah, silakan Pak David untuk dimulai untuk presentasinya. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi? Maaf, dari moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sevima. Dan pada siang hari ini, perkenalkan nama saya David Santoso. Saya founder dan CEO dari B.id. Sebenarnya kita developer software seperti Sevima ya, tapi bedanya kami ini develop software untuk UKM. Jadi produk kami adalah software kasir di pos dan juga software accounting, ada B-accounting sama B-cloud. Nah, namun di masa pandemi ini banyak customer kami yang terkena imbas pandemi ini sehingga kita coba bikin suatu tools untuk membantu mereka bisa jualan. Dan pada kesempatan siang hari ini saya mau coba bawain klikwa ini gimana bisa bantu teman-teman yang hadir siang hari ini dari universitas untuk bisa juga digunakan untuk PMB gitu ya. Baik, ini ya. Jadi situasi PSBB, mobilitas dibatasi, toko banyak tutup, karyawan WFH, customer di rumah. Namun sebetulnya good news-nya adalah
customer kita ini zaman sekarang, kalau pandemi ini terjadi 10 tahun lalu mungkin case-nya akan beda. Nah, sekarang ini untungnya hampir semua orang kan punya handphone ya. Jadi di handphone ini ada ada internetnya, ada sosmednya. Akibatnya di era PSBB ini customer spend waktu lebih banyak scrolling gitu ya, scrolling di sosmed. Termasuk salah satunya adalah WA. Bahkan sekarang satu orang bisa punya lebih dari satu handphone atau lebih dari satu nomor gitu ya. Jadi data terakhir pengguna dari pengguna nomor handphone itu ada 320, padahal penduduknya cuma 270. Artinya kan bukan bayi pun juga pegang handphone, bukan. Tapi kan ada orang yang punya 2 handphone, 3 handphone seperti itu. Baik, nah mungkin kalau zaman saya kuliah dulu, kalau daftar itu di BAK pakai form gitu ya, daftar jadi maba gitu ya. Nah sekarang mungkin sudah, saya yakin teman-teman di sini, apalagi customer SFIMA pasti sudah pakai online form gitu ya, pakai web, pakai Siakat gitu ya. Nah ini tadi saya screenshot dari tampilannya PMB SFIMA ya. Jadi sekarang lebih mudah, teman-teman yang belum pakai, saya nggak tahu, semoga sudah pakai Siakat semua ya. Nah kalau belum segera insap gitu ya, hubungi SFIMA. Nah ini bisa mahasiswa bisa isi sendiri kalau daftar. Nah cuman tapi kan ini salah satu tantangannya ya orang Indonesia ini kan kalau nggak nanya-nanya itu nggak afdol gitu ya. Kayak kalau beli online itu kan sudah tahu harganya, fotonya dipasang, harganya juga ada, tapi tetap masih nanya, sis harganya berapa, itu kan ready apa enggak. Gitu. Kalau nggak nanya itu nggak afdol gitu lah. Nah karena mungkin juga kebanyakan dari orang Indonesia ini habitnya nggak suka baca lah, atau bacanya skimming gitu kan, sehingga lebih suka kalau ya bisa nanya-nanya, ingin dilayani gitu ya. Nah atau kadang mungkin juga zaman dulu kan website banyak yang nggak update ya, jadi takutnya informasi yang di situ tuh bener nggak, jadi karena dia nggak pede dengan informasi itu, dia mau mengkonfirm, menanyakan melalui telepon atau chat. Karena sekarang kan saya rasa, saya yakin sih, saya sendiri, saya nggak tahu ya teman-teman di sini, coba diingat-ingat. 1 minggu terakhir ini ada nggak sih telepon suatu bisnis atau perusahaan, kita telepon nomor landline-nya dia, line telkomnya gitu kan. Kalau 1 minggu ini nggak, coba ingat-ingat 1 bulan terakhir ada nggak kita telepon suatu kantor atau telepon hotline-nya itu 021 atau apa. Kebanyakan kita sudah melalui, sekarang habit-nya customer dalam hal ini juga, kalau dalam konteks kampus mungkin mahasiswa itu konteksnya lebih prefer sekarang kalau ada chat-nya, orang lebih suka chat gitu ya, dan apalagi WA gitu ya. Jadi ini intinya orang customer itu ingin bisa interaksi lah, tanya jawab. Atau kemudian mungkin juga Anda sudah bagus, sudah pakai web form untuk registrasi, tapi terkadang calon mahasiswa ini masih bingung gitu, ngisinya ini combo box-nya itu, dia mau cari jurusan apa, misalkan komputer, adanya informatika, terus dia mau ngetik komputer kok nggak bisa, padahal kan combo box itu harus milih dari yang ada, nggak bisa ngetik bebas gitu kan. Kadang ya mungkin di beberapa di beberapa daerah di Indonesia mungkin literasi komputernya juga beragam, pendidikan juga beragam. Nah ini mungkin jadi barrier, dan mereka perlu dibantu untuk supaya kita juga PMB kita lancar gitu ya. Atau mungkin mahasiswanya masih dalam tahap bingung nih, milih antara kampus A atau B atau C, dia sudah punya shortlist tapi perlu diyakinkan lagi untuk kenapa mereka harus kuliah di kampus kita gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang tidak ada di form PMB, karena kan mungkin kita lupa nggak ngasih, atau mungkin apalah yang dia kondisinya, dia mungkin suratnya ada yang hilang atau apa, kan perlu dibantu gitu ya. Nah kemudian host bisa tolong peserta di mute dulu ya, supaya saya nggak hilang fokus ya. Jadi ada mic-nya yang masuk. Oke, sudah di mute semua ya. Oke, terima kasih host. Saya lanjut ya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa harus WA gitu ya? Karena kemungkinan besar customer Anda, yaitu mungkin calon maba ini, ada di WA gitu kan. Karena sekarang pengguna WA, active user
daily ya, yang aktif menggunakan WA tiap hari itu adalah 1 miliar pengguna setiap harinya. Ini saya dengar angkanya sudah tembus, ini data agak lama nih. Sekarang sudah 1,3 kalau nggak salah. Kemudian jumlah pesan yang terkirim lewat WA ini tiap harinya ada 55 miliar, dan juga ada 4,5 miliar foto yang dikirimkan tiap hari melalui WA. Jadi jika Anda punya customer, it's likely, kemungkinan besar mereka ada di WA, mereka punya WA gitu kan. Mungkin yang join webinar hari ini ada yang belum punya WA gitu. Saya rasa punya semua ya, mungkin punya lebih dari satu malah. Nah, lalu kenapa harus pakai WA gitu kan? Apa sih kelebihan dan kekurangan kalau kita, kan tadi sudah ada form. Ya tadi sebenarnya ini sih untuk dari, kalau orangnya tadi mahasiswanya sudah literasinya, komputernya sudah oke dan dia lancar ngisi formnya enggak masalah. Tapi ini untuk teman-teman, untuk mengkonvert customer Anda atau mahasiswa yang masih punya pertanyaan atau mungkin bingung cara ngisinya, kemudian juga yang tadi memuaskan segmen yang sukanya ingin tanya-tanya dulu. Nah, mungkin terkait ya, gelombang 2-nya ada enggak, kapan ditutupnya, yang mungkin di form itu kan terbatas ya, enggak semua ada bisa ditampilin. Nah, kemudian biayanya mungkin minta keringanan, bisa cicilan misalkan, atau mungkin dia sekarang posisi bekerja dan dia ingin cari kelas malam misalkan, dan dia mau ngisi itu dia ragu kok ada apa enggak atau di situ apa enggak gitu kan. Nah, benefitnya adalah yang saya kasih warna kuning ini. Jadi dengan dia bertanya, engage dengan kampus kita melalui WA, itu kita punya satu keunggulan atau punya satu kelebihan, yaitu kita langsung, kalau orang chat ke kita, otomatis kan nomor handphonenya kan keluar ya. Kita bisa collect itu sebagai database kita gitu kan. Karena kalau zaman dulu PIN BB itu kan, kalau kita punya PIN-nya kan nggak punya nomor handphonenya. Kalau WA ini kan dia melawan BB, ya punya nomor handphonenya ya langsung bisa WA, dan sebaliknya kalau orang WA kita ya berarti kita sudah punya nomor handphonenya gitu kan. Nah, terus manfaatnya apa kalau punya nomor handphonenya? Ya adalah ini bisa di follow up. Artinya kan tidak semua orang itu bisa teryakinkan di step pertama, atau mungkin dengan kita nyediain channel ini kita bisa meningkatkan konversi dan kita bisa membangun database lead gitu ya. Untuk Anda yang mungkin panitia PMB mesti punya target yang harus dipenuhi. Nah, kalau ada yang langsung bisa ngisi, nah kita coba convert yang sisanya yang masih ragu itu bisa kita yakinkan dengan nanti bisa di follow up lagi gitu. Nah, terus gimana sih cara ngeramein gitu ya? Cara ngeramein supaya banyak yang kontak bisa kita follow up lagi. Nah, ini saya mau menjelaskan kenapa sih kita bikin Klik WA gitu ya. Sebetulnya kan ini contohnya di kuliner ya. Ini banyak teman-teman yang waktu pandemi ini kan jualan, banyak yang dadaan jualan online gitu ya. Jualan dimsum, jualan sekarang lagi tren itu roti Korea itu ya, yang makrok ada kejunya, garlic gitu ya. Nah, terus iklannya kayak gini teman-teman. Mereka pasang misalnya whatever they are selling, terus ada hubungi WA 08 sekian-sekian gitu kan. Nah, mungkin Anda kalau promosi di sosmed kan juga gitu, hubungi WA. Nah, ini kalau Anda akses di handphone, ini kan nomor WA ini kan tidak bisa harus di-copy kan. Kalau di-copy ini, kalau di Facebook itu kan ke-copy semua sama iklannya kita, sama yang ini, kata-katanya kampus ABC, jurusan ini, akreditasi, ada sebagainya kan ikut satu rombongan. Nah, kita harus hapus gitu kan, si calon mabanya. Atau pilihan kedua, orang new contact, create new contact, lalu ngapalin 4 digit, ketik 4 digit lagi diketik, baru save, baru bisa chat. Nah, untuk meningkatkan konversi jumlah chat yang masuk, nah ini bisa kalau Anda misalnya iklan broadcast di WA group atau pasang di Facebook post, di fanpage, atau mungkin di Facebook group gitu ya. Nah, itu bisa mencantumkan link WhatsApp gitu ya. Mencantumkan link WhatsApp. Nah, ini contoh sih kalau kayak misalnya kita lihat ini di jalan gitu ya. Orang kan harus nyatet nomor handphonenya. Nah, ini kalau kita pakai link bisa aja klik WA/Ubaya, WA/Uner, WA/TS atau apa gitu. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Misalnya ini contoh klik wa.net/nama kampusnya gitu ya. Sehingga ini kan orang juga nggak perlu diajarin ya. Kalau diklik lari ke WA karena judulnya sudah
self-explanatory gitu ya. Nah, ini orang nggak perlu ribet nyatet nomornya dulu, tapi diklik langsung bisa chat. Nah, nanti nge-save-nya kontaknya tinggal di pojok atas itu kan ada add to contact. Nah, itu lebih mudah. Jadi tujuannya adalah memperbanyak inbound chat yang masuk, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa punya database. Nah, yang kedua, moment of truth-nya ya, ketika orang sudah ngeklik link chat kita, itu nanti Anda bisa lihat di dashboard yang klik WA itu jumlah yang ngeklik sehari 100 gitu kan. Loh Pak, tapi kok yang ngechat ke handphonenya panitia PMB kok cuman 70 gitu kan. Ini yang salah siapa? Sebetulnya nggak ada yang salah sih. Jadi yang ngeklik linknya memang 100, itu dibaca oleh sistem. Tapi yang aktual jadi chat itu bisa berbeda teman-teman. Karena apa? Karena ini moment of truth-nya itu si maba tadi atau si customer kita tuh jadi ngeklik send apa enggak gitu kan. Kan itu kan terserah dia itu. Jadi linknya udah buka, sudah posisi gini, tapi dia udah misalkan lampu merahnya udah hijau atau mungkin ada dipanggil ibunya dia handphonenya ditinggal terus akhirnya lupa. Nah, caranya gimana untuk meningkatkan chat through rate ya. Jadi antara yang rasio yang ngeklik sama yang aktual chat itu kita bisa menggunakan copywriting lah yang sesuai ya. Ini sebetulnya ini tadi PPT-nya kan asalnya saya biasanya share untuk teman-teman UKM itu kalau jualan online tuh gini. Lalu ini ya misalnya tokonya SIS atau Kak gitu kan, promo ongkirnya sudah masih ada atau sudah habis, atau bonus screen guard-nya masih ada atau sudah habis. Itu membuat meningkatkan motifnya si buyer atau bikin orang kebelet untuk chat gitu kan. Karena tuh ternyata ada promo tuh. Oh ternyata terbatas. Oh ternyata habis ya. Saya masih kebagian apa enggak? Nah itu saya nggak tahu kalau untuk PMB apakah ini cara aplikasinya mungkin teman-teman bisa, saya nggak tahu, ini saya coba tadi ya, misalkan Kak pendaftaran gelombang satunya masih ada atau sudah full, nah misalkan coba cari sesuatu yang in value atau kita jadi bisa ngasih offer atau kepo gitu ya, jadi diskon PMB-nya 500.000 masih ada atau sudah habis misalkan, nah misalkan bisa seperti itu. Jadi tambahkan sesuatu yang mengandung hook ya. Jadi hook ini bisa offer atau sesuatu yang kepo, yang bikin orang kebelet klik send. Gitu. Nah itu untuk meningkatkan chat through rate. Gitu. Oke, nah selanjutnya, nah kalau kampus ini kan, kalau apalagi kampusnya besar gitu, mungkin yang chat kan banyak ya. Jadi nggak mungkin dilayani oleh satu orang CS atau agent yang handle chat. Jadi rata-rata teman-teman kalau dalam satu sesi kerja itu optimalnya itu satu orang itu bisa handle antara 50 sampai 60 chat per hari, per sesi kerja ya, misalnya 8 jam anggap aja. Nah, kalau chatnya yang masuk 1.000 gimana Pak? 2.000 gimana Pak? Nah, itu tentu kalau kita bebanin ke satu nomor, itu akhirnya kan kewalahan, overwhelm, dan akibatnya apa? Respon time-nya jadi jatuh gitu kan. Biasanya, karena kan orang itu kalau ngechat, misalnya kita beli di online ya, ngechatnya jawabnya 2 hari itu kan orang sudah turn off ya, sudah ilfil lah, sudah trust-nya udah hilang. Nah, kita juga oleh karena itu nature dari sifatnya chat base ini harus cepat responnya. Nah, untuk itu diperlukan mutlak nggak bisa satu CS. Nah, solusinya gimana ya? Oke, Anda pasang hubungi nomor WA 1 Pak Joko 081 bla bla bla. 2 Pak Budi bla 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 bla. 3 Bu Wati nomor 0856 sekian sekian sekian. Ada 3 CS. Nah, masalahnya kalau Anda pasang 3 nomor itu ada masalah baru. Biasanya nomor yang paling atas itu dapat 70% chat. Jadi kalau yang chat yang masuk 1.000 itu 700 itu masuk ke yang paling atas. Orang tuh paling cepat biasanya ngechatnya yang nomor atas gitu kan. Nah, sedangkan yang Buati nomor 3 ini cuma dapat sedikit lead, akhirnya dia banyak nganggur. Sedangkan yang Pak Joko ini kewalahan, dia handle 700. Akhirnya konversinya Pak Joko juga turun, respon time-nya, respon rate-nya juga rendah gitu kan. Nah, oleh karena itu kita di Klik WA ini ada fitur namanya rotator ya. Rotator ini Anda cukup pasang satu link. Alih-alih Anda pasang 5 nomor, 10 nomor, 3 nomor seperti ini, Anda cukup pasang satu nomor. Nanti cukup pasang satu link Klik WA gini / nama kampus Anda. Nanti kita bisa set di belakang itu kita tambahin beberapa nomor CS yang akan handle. Jadi nanti chat yang pertama akan masuk ke nomor yang atas ini, chat yang kedua masuk ke nomor kedua, chat ketiga masuk ke nomor 3, chat yang keempat itu akan
gilir kacang masuk ke yang nomor yang pertama lagi. Dan begitu seterusnya balik lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehingga kalau ada 1000 chat itu kurang lebih akan merata ya. Ini masuknya ini chatnya antara CS 1, 2, 3. Dan ini bisa nanti kalau, oh ini nggak masuk hari ini, kita bisa off-in tanpa merubah linknya. Jadi link yang kita broadcast, kita promosin tetap satu. Tapi nomor ini, oh ini nomornya hilang atau hangus atau apa, kita bisa ganti gitu ya. Tanpa kita harus, kalau Anda sudah promosi misalnya ke orang kan tercetak itu nomornya 08 ini kan, ini orang pasti ada yang masih kontak kan. Sehingga akhirnya kan, loh kok nggak dibales gitu kan. Nah kalau pakai klik WA ini, Anda nggak perlu ribet, nggak perlu bingung, karena linknya tetap sama, tapi agent yang ngejawab itu bisa Anda setting nanti di belakang. Nah, ini tampilannya, nanti akan saya tunjukin teman-teman. Saya selesaikan dulu slide-nya. Nah, yang kelima adalah kalau Anda ingin meningkatkan inbound dan success rate melalui chat ini ya, baik untuk bisnis maupun kampus kan juga bisnis, education bisnis ya. Nah, itu Anda ada satu prinsip namanya tes, ukur, scale up. Jadi Anda harus mengukur sebetulnya channel mana sih yang efektif datengin chat gitu kan. Mahasiswa itu datangnya tahu kita ngechat kita tuh dari mana. Misalkan nih Anda promo di mau kuliah. Nah, nanti bikin klikwa.net nama kampus Anda strip MK mau kuliah misalkan kodenya MK. Anda pasang di Facebook, buatin link yang ini namanya product link teman-teman. Jadi yang klikwa.net/kampus berhenti sampai di kampus ini itu adalah brand link, itu brand Anda. Nah, setelah strip itu product link namanya. Jadi Anda bisa punya satu brand link dan punya banyak product link. Jadi product link ini Anda bisa gunakan untuk ini tes ukur scale up. Jadi Anda bikin satu product link untuk Facebook, satu untuk IG. Terus Anda juga broadcast di grupnya WA grup alumni SMA lulusan misalkan, atau posting di Facebook grup alumni sekolah lokal situ misalkan. Nah, nanti Anda akhirnya dari report, dari laporan Anda bisa tahu tuh, oh ternyata dari kanal ini, yang link yang ini itu menghasilkan klik 3 kali dari kanal yang lain misalkan. Sehingga Anda tahu tuh channel marketing mana yang efektif untuk datengin mahasiswa gitu. Sehingga Anda bisa ulangin, bisa scale up, bisa siram bensin gitu ya. Jadi atau mungkin pameran ya, ada pameran di mall A, mall B, mall C. Nah, itu masing-masing brosurnya distempelin linknya agak beda. Sehingga nanti Anda tahu tuh yang benar-benar efektif. Oh, ternyata kalau ya pameran antara mall A sama B ini kurang lebih 11-12. Tapi kalau di mall A, itu orangnya yang datang tua-tua, anak-anak nggak ada itu. Sehingga jumlah chat yang masuk atau calon customer yang masuk itu dikit gitu. Sehingga kita lain kali nggak usah pameran di situ. Jadi ini gunanya salah satunya untuk tes ukur scale up. Nah, yang berikutnya, product link ini bisa juga Anda gunakan untuk mengetes angle marketing ya, teman-teman ya, angle marketing. Angle marketing ini apa sih? Jadi sebetulnya mahasiswa, customer itu beli suatu produk. Karena kalau jualan ya. Tapi let's say produk dulu lah. Sebetulnya kampus kita ini kan Anda mesti kan punya keunggulannya. Kenapa kok orang harus kuliah di kampus Anda gitu kan. Mungkin ini contoh ada 3 angle lah. Yang pertama ini karena kampus Anda sudah terakreditasi A. Kemudian yang kedua fasilitasnya WiFi di semua lingkungan kampus tercover WiFi misalkan let's say. Terus ketiga Anda menyediain beasiswa atau tanpa tes untuk siswa berprestasi. Nah, Anda ingin tahu nih dengan pakai link kita sediain link produk link yang berbeda. Itu ketika anak yang pinter itu dia qualified misalnya untuk yang jalur prestasi, dia nggak klik linknya. Itu kata sapanya langsung gini, Kak, atau Pak, saya mau nanya tentang jalur prestasi. Dalam kurung kodenya misalnya PRT misalkan. Itu adalah prestasi. Sehingga si agent yang melayani itu langsung tahu, Pak. Langsung tahu mahasiswa ini datang dari interest apa gitu kan. Atau orang tertarik sama kampus kita karena fasilitas WiFi-nya. Pak, saya mau dong kuliah yang di fasilitas yang terlengkap di kota X misalkan. Nah, sehingga si agent itu bisa meng-closing lebih baik karena dia tahu tuh. Jadi contoh kemarin itu ada customer kami itu yang developer properti, dia pakai untuk jualan rumah. Rumahnya itu ada 3 kelebihan. Jadi yang pertama dekat Juanda, jadi ada akses tolnya. Kedua akadnya syar'i gitu ya, bisa tanpa denda, tanpa riba.
itu akadnya syar'i. Yang ketiga misalkan fasumnya ada apa ya, misalkan ada tempat latihan berkuda atau memanah misalkan atau apa. Nah, itu kalau ketika dia satu hari posting 3 foto. Jadi foto yang pertama gambar tol, nanti linknya beda itu. Perumahan misalnya Regensi 21 strip tol gitu ya. Regensi 21 strip syariah. Nah, itu kalau diklik yang syariah, Pak, saya mau beli rumah yang akad bebas riba atau saya mau beli perumahan yang syar'i. Sehingga si CS-nya perumahan tersebut itu bisa meng-closing lebih baik karena dia nggak perlu jelasin yang tol, dia nggak perlu jelasin yang lain-lain. Kalau orangnya datang karena sakit kepala, ya udah kita ngomongnya solusi untuk sakit kepala, nggak usah disebutin untuk menghaluskan kulit, walaupun si obat kita itu bisa juga untuk menghaluskan kulit misalkan. Sehingga akibatnya adalah kita bisa si CS atau si agent yang melayani bisa convert lebih baik sesuai dengan kriteria ortu atau mahasiswa yang ngecat tadi. Jadi concern-nya mereka apa? Misalkan fasilitas kos-kosan di sekitar ini lengkap, biaya hidup juga murah, misalkan. Kemudian lingkungan kampus yang aman, misalkan. Nah, itu juga apapun lah yang angle yang jadi kelebihan Anda bisa tes gitu kan. Oh, ternyata orang itu lebih banyak klik atau lebih banyak chat ke kita karena angle yang kedua. Yang kita pikir yang pertama, ternyata yang kedua ini convert 3 kali dari yang pertama. Itu Anda bisa tes ukur. Nanti dari laporannya ini juga sama kayak gini. Jadi ini kan tadi karena fasilitas WiFi, yang ini karena akreditasi, yang ini karena biaya hidup murah misalkan. Nah, itu bisa Anda tes. Jadi yang pertama tadi untuk ngetes channel yang convert yang mana, yang kedua untuk ngetes angle namanya ya. Jadi tapi menggunakan solusi yang sama. Nah, ini ada satu fakta ya, kalau Anda marketing di online, digital marketing itu, ya sebetulnya di offline juga sama sih. Jadi kebanyakan customer itu tidak, hanya 2% customer yang beli di saat impresi pertama. Jadi kebanyakan masih perlu proses diyakinkan gitu kan. Nah, disitulah tantangannya. Jadi kalau ada 100 orang yang ngechat hari ini, mungkin yang langsung daftar 2. Nah, yang 98 yang nggak langsung beli itu, yang nggak langsung daftar itu, gimana mengkonvertnya? Walaupun yang pertama tadi kan Anda sudah dapat database-nya, mungkin Anda bisa follow up. Tapi sebenarnya Anda bisa juga, kalau mau soft, itu Anda pakai iklan. Jadi 100 orang yang klik link WA Anda itu akan kita pakai namanya marketing pixel ya. Anda nanti googling aja Facebook pixel. Jadi Anda nanti di klik WA bisa pakai model lender. Model lender ini orang yang ngeklik, 100 orang yang klik, 100 orang terpasang pixel di handphonenya dia. Jadi dia mau kemana-mana kita bisa iklanin dia yang sudah ngeklik itu di Facebook atau di IG atau di apps-apps lain, itu bisa. Nah, itu dengan pakai pasang mode pixel lah. Nanti saya tunjukin ngesetnya. Jadi kalau Anda satu hari ada 100 yang ngeklik, itu easily sebetulnya dalam waktu sebulan, itu sekitar 2.000 sampai 3.000 database gitu yang bisa Anda collect. Dan setahun bisa 35.000. Nah, ini tanpa, cuman bedanya kalau database pixel ini kita nggak tahu nama mereka, nggak tahu nomor handphonenya, tapi kita bisa iklanin mereka. Yang penting itu. Sebetulnya kan tujuan database kan, tujuan utamanya kan supaya kita bisa follow up kan sebenarnya. Nah, sehingga kalau tadi ada 100 yang ngeklik, yang chat cuma 60, ada 40% yang loss, kita bisa follow up lagi secara otomatis, nggak satu-satu kayak mungkin kadang kan kalau kita jabrin gitu kan kayak dia merasa kayak ada yang risih, ada yang suka gitu kan. Nah, tapi kalau melalui iklan itu lebih soft sell ya. Jadi iklannya juga jangan hard sell, tapi modelnya kan kita bangun awareness. Ini loh, kampus kita ini rindang, fasilitasnya WiFi di tiap pojokan ada, kemudian akreditasinya. Jadi iklannya bikin banyak untuk edukasi beberapa angle kelebihan Anda, gitu, kelebihan kampus Anda. Jadi itu 5 teknik ya, kalau Anda pakai klik WA tadi. Jadi yang pertama, perbanyak. Yang pertama Anda pasang link lah, buat link. Jadi jangan pakai nomor, tapi kasih link. Sehingga calon customer lebih mudah. Yang kedua, perbanyak pintu masuknya. Atau istilah saya jurus lawang sewu gitu ya. Lawangnya dibanyakin sehingga yang masuk lebih banyak. Jadi di footernya email kampus, di website juga ada, di brosur juga ada, di Facebook ada, di IG ada. Semakin banyak pintu masuk, otomatis yang ngechat lebih banyak, sehingga Anda punya
database prospek lebih banyak. Ketiga, gunakan kata sapaan. Keempat, gunakan rotator untuk yang traffic-nya tinggi. Yang kelima, tes ukur scale up, pakai tes angle, tes channel. Dan juga yang keenam ini adalah gunakan pixel untuk retarget mereka gitu. Nah, ini ada titipan sponsor. Saya nggak tahu nih, mungkin nanti panitia bisa jelasin ya. Kayak ini kalau ambil paket mau kuliah ya, ini ada bonusnya klik WA gitu. Sekian dari saya. Ini IG sama saya kadang-kadang sharing di IG sama Facebook, tapi mostly bisnis ya, mungkin ini. Saya kembalikan ke panitia, mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, saya mohon maaf. sebelumnya terima kasih Pak David atas penjelasannya seputar klikwa.net, dan nantinya akan saya kirimkan juga terkait penawaran untuk social media package. Dan untuk perguruan tinggi, Bapak ataupun Ibu bisa langsung bertanya. Mungkin ada yang pertanyaan seputar klikwa.net untuk pemanfaatnya lebih jelasnya. Oh ya, tadi saya belum sempat tunjukin ini ya, aplikasinya seperti ini sambil pertanyaan masuk ya. Untuk penggunanya bagaimana gitu. Oke, sambil nunggu pertanyaan masuk ya. Jadi kalau Anda yang belum punya, itu silakan masuk di www.klikwa.net. Nanti ada ya ini langsung ini scroll. Jadi nanti Anda bisa buat ini ya. Ini nama kampus Anda, klikwa.net/nama kampusnya. Nah, Anda cukup daftarnya mudah sekali, cukup masukin misalkan ini STY bangsa misalkan. Terus ini nomornya kampusnya, hotline-nya berapa yang mau disambungin. Misalkan sekian. Nah, nanti kalau sudah selesai, Anda ngaksesnya di klik di sini, login ini. Nanti dia akan buka layar ini. Nah, Anda bisa masuk aja pakai username yang sudah didaftarin tadi sama passwordnya. Nanti kan, diklik masuk. Nah, ini layar pertama dashboard. Ini kita langsung akan disuguhi statistik ini. Jadi yang ngeklik link WhatsApp kita satu hari ini berapa, bulan ini berapa. Ini kemarin 6. Sehingga ini turun 33% dibanding kemarin. Nah, ini ada grafiknya. Yang hijau ini hari ini, yang ungu kemarin. Nah, ini bisa Anda ganti-ganti nih, mau lihat yang tanggal 7. Kalau tanggal 7 berarti kemarinnya tanggal 6. Yang hijau tanggal 7, yang ungu tanggal 6. Nah, kemudian di sini, kalau ini kita mau lihat dalam kurun waktu 1 minggu ini kan Selasa sampai Selasa lagi nih. Nah, ini rata-rata ternyata yang ramai hari Kamis ya misalkan, atau Jumat misalkan. Nah, ini kita bisa, kalau yang grafik ini kan tahu jamnya. Oh, ternyata mahasiswa tuh ngechatnya jam 1 kebanyakan, atau jam 4 gitu kan. Jadi untuk nyediain CS-nya. Terus yang kedua, harinya juga bisa. Nah, yang tadi yang masalah ngetes channel sama ngetes angle ya, itu Anda lihatnya dia report klik per link ini. Jadi ini yang klik yang datang dari Facebook berapa, dari IG berapa, yang datang karena mereka tertarik fasilitas atau tertarik beasiswa berapa. Sehingga atau dari kita nyebar link di sekolahan A, SMA A, SMA B, pameran A, pameran B, kita bisa tahu jumlah kliknya. Nah, kalau Anda yang tadi barusan daftar, itu nanti, Pak, kalau handphone saya CS agent-nya ada 3, masuknya gimana? Itu masuknya di menu WhatsApp ini. Anda tinggal register nomor baru ya, tinggal diklik tambah ini, masukin nomornya. Nanti akan dikirim kode validasi 4 digit. Kalau sudah diverifikasi, statusnya bisa ini verified. Kalau ini belum divalidasi, not verified. Kalau sudah di-verified, baru Anda bisa daftarin untuk link ya. Jadi ini kalau Anda mau buat link, tinggal diklik tambah baru. Jadi kalau Anda yang gratis, Klik WA ini yang ada yang mode gratis itu Anda bisa cuman bisa punya satu link aja, misalkan STIE Bangsa gitu ya. Kalau ternyata Anda punya yayasannya, pengen punya juga yayasan Abdi Bangsa, jadi STIE Bangsa ada, yayasan Abdi Bangsa ada, dilayani oleh CS yang berbeda bisa, CS yang sama juga bisa. Nah, itu Anda tinggal diedit ini aja. Jadi tadi kan, nah ini modenya ini saya jelasin dulu yang target ya. Targetnya ada single,
ada rotator. Kalau single itu artinya cuma diarahkan ke satu nomor, ke nomor ini aja atau nomor ini aja. Tapi kalau rotator Halo, ini bisa, ya, halo Pak David. Nah, ini ya. sebelum kita jauh bagaimana teknisnya, ada sudah banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Oh gitu ya, boleh boleh. Iya, di chat ya Pak ya. Ini mungkin teman-teman Chat lagi ya. di mute semua. Halo, salam kenal, saya April Pak. Tadi yang moderatornya Mbak Oh Fian. iya, Mbak April. Oh ya, Iya, Mbak Tian. Oke. iya Bentar, Mbak saya ambil Fian. parser sebentar. Oke siap, kita tunggu ya Pak ya. Nah, teman-teman yang bagi yang mau bertanya, ini sudah masuk 1, 2, 3. Ada pertanyaan 3 ini. Oke, sudah boleh. Oke, Saya jawab dulu ya. iya tanya jawab dulu Pak. Jadi ini sudah banyak Ya. yang nanya, jadinya kita Oh langsung ya. aja. Dari STIK Bina Husada, mungkin bisa di-unmute, bisa ditanyakan langsung Pak. Kalau tidak bisa unmute ya, mungkin saya yang bacakan ya. Pertama, bagaimana Oke. caranya menggunakan klikwa.net? Mungkin agak pelan sedikit Pak, supaya teman-teman bisa langsung. Bagaimana cara Oh menggunakannya? Gitu. ya. Jadi setelah daftar, nanti Anda masuknya di menu ini. Kalau begitu Anda daftar tadi kan sudah masukin nomor handphonenya ya, nomor WA-nya ya. Itu nanti Anda baru punya satu nomor. Nah, kalau yang agentnya tadi lebih dari satu, Anda masukin diklik tambah baru ini. Jadi ini untuk nambah operatornya lah ibaratnya. Jadi Oke, sangat mudah, berarti cuma nomor aja. Nah, Oke, setelah berarti nomor sudah ketika terdaftar, panitianya ada 4 ya Pak ya. Berarti kita nah, daftarkan semua 4 nomor panitianya masuk ke dalamnya ya Pak. betul, ditambahin di sini 4 Oke. nomor. Nah, setelah itu kalau nomornya 4, satu link, jadi setie bangsa tadi ke 4 nomor, defaultnya kan ke satu nomor yang kita daftarin di awal. Nah, caranya untuk merubah jadi dari satu nomor jadi 4 nomor, ini Anda klik yang gambarnya pensil ini ya. Ini kan ada gambar mata, itu untuk lihat, pensil untuk ngedit. Nah, Anda klik yang gambar pensil. Nah, defaultnya itu adalah modenya single. Single itu artinya linknya ini, klik WA/nama kampus Anda, itu larinya hanya ke satu nomor WA aja defaultnya. Nah, kalau Anda ingin, ini operatornya 4, dari kan sudah ditambahin nomornya. Tapi kok masih ke satu aja, karena linknya belum diedit, jadi harus diganti modenya yang rotator. Nah, rotator, barulah Anda tambahin ini. Ini nomor WA tadi kan sudah didaftarin, tapi belum didaftarin ke link ini, karena kan ingat, tadi kita bisa punya beberapa link. Linknya yayasan punya, linknya kampus, mungkin link PMB beda operator, itu tinggal diatur. Oh, PMB operatornya si A, si B, si C. Kalau untuk pembayaran ke kasir, linknya adalah Setia Bangsa strip apa itu, admin ADM gitu, atau billing. Gitu. Jadi Anda bisa punya link utama, brand linknya itu nama kampusnya, strip PMB itu nanti produk linknya. Nah, produk link itu operatornya ada 3. Nah, kalau kasir operatornya ada 2. Untuk urusan lain lagi operatornya beda lagi. Jadi Anda bisa punya 10 operator, punya 3 link. Nah, nanti kantornya di sini. Ini kan nama linknya kan. Nah, ini nanti didaftarin ini. Didaftarin nomornya ya Pak ya. Nah, ini ya nomornya tadi sudah daftarin, tinggal ini daftarin operator yang mana untuk link yang mana. Nah, ini ada yang menarik teman-teman, ada persentase. Persentase ini kita bisa bagi rata atau kita bagi yang pintar, kita kasih chat lebih banyak. Oh, operatornya jago nih, kalau dikasih 10 orang daftar langsung, nggak tahu dikasih mantra apa sama dia. Nah, ini saya kasih bobot 50%. Yang ini ya, ini tinggal dipilih persentasenya aja. Ini saya kasih 10%, ini 40 gitu misalkan. Nah, ini pokoknya intinya harus klop 100% ya. Nah, ini terus yang tadi ngatur kata sapaan ya, kalau diklik linknya itu bisa langsung ada kata pembukanya misalkan. Nah, ini kita ngesetnya di sini, pesan pembuka ini. Nah, jadi ini brand link kalau Anda yang pakai yang akun gratis itu cuma punya 1, kalau Anda nanti yang upgrade premium bisa punya 5. Nah, tapi Anda kalau pakai yang gratis pun Anda bisa membuat produk link. Jadi ini brand linknya ya, Hore Shop, Hore aja ini. Nah, ini produk linknya itu selalu anakannya gitu ya, subnya dari yang induk. Jadi misalkan ini kan brand linknya kan Hore Shop, saya bikin produk link, misalkan tambah baru. Nah, ini brandnya, nah ini brandnya misalnya Hore Shop.
saya bikin misalkan PMB gini. Nah, nanti jadinya klik WA / nama kampus Anda strip PMB. Jadi ini produknya ini PMB ini bisa digunakan untuk tadi kasir kah, PMB kah, BAK kah atau apa. Nah, ini nanti diarahkan ke CS yang berbeda. Jadi misalkan PMB ini tipenya adalah direct nanti saya jelasin. Nah, ini rotator. Nah, gini kan. Rotator tinggal kita tambahin yang handle kasir yang PMB yang nomor ini aja sama nomor ini misalkan. Nah, ini saya set 50-50 misalkan. Nah, ini. Halo Kak, saya mau kuliah di sana misalkan. Nah, ini kita simpan. Nah, sudah jadi penggunanya mudah sekali. Tinggal ini diklik copy, kemudian kita taruh aja di mana yang kita mau ini ya. Kita mau promosi ya di postingan Facebook atau di link IG atau di WA group kita mau broadcast WA itu tinggal kita pasang ini dimanapun kita mau promosi. Simple gitu aja sih penggunaannya. Nah nanti kalau sudah Anda pasang kan nanti kan mulai ada klik itu. Nah, Anda lihatnya di sini nanti keluar tuh Horeshop strip apa PMB tadi. PMB. Itu ya. Mungkin bisa next question mungkin. Oke, silakan Pak Hajar dari Maros ini Pak. Silakan kalau ada pertanyaan di unmute dulu. Ya, disampaikan Pak. Iya. Silakan Pak Hajar. Ya Pak David. Terima kasih Mbak April. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya tadi sudah terjawab ya di penjelasannya Pak David bahwa kita bisa ganti nomor. Kemarin itu waktu dibuka pendaftaran fitur premium itu, speakernya yang didaftar itu nggak bisa diganti, makanya nggak daftar-daftar. Oh ya. Seperti itu. Ya. Bisa kok. Bisa dihapus, bisa tambah nomor. Ya. Termasuk kalau nomornya kadang hangus Pak, misalnya lupa diperpanjang atau apa, kita nggak panik karena kan linknya tetap, cuma nomornya kita arahin ke siapa itu bisa kita ganti di belakang gitu kan, tanpa kita yang sudah kita promosi linknya kan tetap gitu. Iya. Kalau kita sudah kan ya pakai nomor itu kan begitu nomornya hangus kan banyak orang yang sudah nyimpen nomor itu udah nggak bisa connect lagi gitu. Ya kemarin kekhawatirannya itu Pak, karena kan belum ada nomor ini dari kantor yang ditetapkan bahwa nomor ofisial untuk makanya belum sempat daftar juga. Siap. Oke, ternyata kalau bisa sih nomor yang pasca bayar ya, biar nggak cepat hangus. Iya Pak. Ya. Ini itu ganti apa? Anggota panitia penerimaan mahasiswa baru yang ganti-ganti, ya kan? Ada yang resign, ada yang baru. Nah, dengan klik WA ini harusnya aman tuh. Jadi brosur nggak perlu dicetak ulang kalau nomornya ganti, karena cukup menggunakan alamat yang sederhana ya. Misalkan klik wa.net Universitas Maros. Nah, dan lebih mudah diingat juga harusnya. Iya Pak. Ini memang sangat memudahkan, lebih mudah kalau disebar di sosial media. Saya lihat begitu diklik langsung mengarah, tidak perlu catat nomor lagi. Yes, iya, betul. Itu kelebihannya. Betul. Terima kasih Pak David. Siap. Baik, terima kasih Pak Hajar atas pertanyaannya. Dan mungkin ada yang tanya tadi bahwasanya Pak Jondet ya, yang free dapat nomor berapa? Dan nanti yang akan mendapatkan free di webinar kali ini ada 10 penanya teraktif akan mendapatkan 10 voucher dari Mau Kuliah. Didaftarkan sebagai akun versi premium di klikwa.net. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak, dari Ibu. Bisa langsung bertanya. Iya, bisa langsung bertanya dan langsung di unmute untuk ada Pak Munawar, silakan Pak Munawar mau bertanya. Halo. Ya Pak Munawar. Ya. Nggak mau tanya tentang nomor WA-nya. Halo? Kedengaran? Kedengaran Pak Munawar, silakan untuk bertanya. Enggak, ini kan kalau ada nomor hostnya itu apakah harus aktif atau bisa kita matikan nomornya?
Bisa Pak. Jadi tadi Karena kan di rotatornya kan tinggal yang karena untuk menghindari telepon. Oke, baik. Ya. Bisa Pak. Bisa tinggal di rotatornya kita nggak pasang itu dia nggak masuk ke situ. Jadi waktu daftar pakai nomornya misalkan daftar pakai nomornya rektor. Nah, tapi kan jangan sampai nanti tangting nomornya rektor kan. Nah, nanti waktu bikin link itu yang dipakai yang nomornya operator. Tinggal ditambahin nomor operator. Yang nomor rektor hanya untuk akun pendaftaran aja. Itu bisa. Oke. Baik. Sudah terjawab ya Pak Munawar? Di sini kan ada nomor utama ya. Iya. Ya. Pak Jonet mana ini? Katanya mau tanya nih. Pak Jonet mau bertanya, kalau klik WA.net di forward dengan domainnya. Biar Pak Jonet yang ngomong, Biar. Silakan Pak Jonet untuk menyuarakan pertanyaannya. Menyuarakan suara hati. Iya. Gini, misalnya kita punya domain sendiri ya perguruan tinggi. Misalnya itu saya forward dari ini WA PMB Stipas Acit, saya forward ke klik wa.net/PMB Stipas. Apa boleh itu? Iya, boleh aja Pak. Cuman tidak? Ada, berarti kan enggak pelanggaran. Cuman berarti ada 2 kali hop Pak. Ya ada delay sepersekian second pastinya. Tapi enggak pelanggaran, boleh. Karena kan kalau ya ini gini ya teman-teman, mungkin ya saya yakin ada yang sudah tahu, sebagian ada yang pernah nyoba, mungkin WA.me atau mungkin pakai Bitly, apa sih bedanya gitu ya. Nah kalau Anda pakai WA.me atau langsung pakai API.WhatsApp, itu kan kita nggak tahu itu statistiknya jumlah yang ngeklik berapa kalau WA.me itu. Kedua, kalau pakai WA.me itu kan pakai nomor Pak, wa.me/062, harus ada 62. Kadang-kadang teman-teman tuh lupa atau tipu, nomornya banyak 8-nya kurang 1 digit dan sebagainya. Nggak brandingnya kita kan, tapi kan nomor. Nah, kalau pakai Bitly, berarti kan Anda repot tuh bikin API.WhatsApp apa kan, dan juga dari sisi konsumen, dari sisi mahasiswa itu dia nggak tahu Bitly itu kan larinya bisa, interpretasinya dia kan bisa macam-macam. Kalau WA.me pasti ke WA. Kalau klik WA orang juga langsung ini ke WA. Kalau Bitly itu bisa ke web, bisa ke apa gitu kan. Nah, tapi Bitly ada laporan kliknya. Jadi kalau WA.me nggak ada laporan klik, Bitly ada laporan klik. Nah, cuman laporannya di Bitly itu kumulatif Pak. Kalau Anda daftar linknya itu 1 tahun lalu, itu jumlah kliknya itu nambah sejak tahun lalu. Jadi kalau klik WA ini kan lebih kita desain spesifik ya, sehingga reportnya itu ada per hari, ada per link. Ini ternyata ini ada fitur baru nih, per kota, mereka datang dari kota mana ini otomatis sih. Bukan dari lokasi GPS ya, tapi dari ISP-nya dia ya. Mungkin akurasinya nggak 100%, tapi paling nggak Anda dapat gambaran loh, ternyata yang interest kampus saya itu ada dari kota Boyolali loh, ada dari Jambi juga loh, misalkan. Nah, itu juga bisa untuk Anda targeting nanti iklan Facebook atau apa juga bisa. Jadi tadi boleh Pak, jawabannya di link dari domain nama kampusnya /acd/WA, nanti larinya dilarikan ke klik WA supaya trackingnya dapat gitu ya. Sama operatornya bisa bagi, betul bisa, nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuman ada satu syaratnya Pak Jonet. Jawab ya Pak. Syaratnya apa? Itu, Pak? Syaratnya server kampus harus nyala Pak. Nyindir ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jonet. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak David dari Bu Dwi Ermayanti. Silakan Bu Dwi Ermayanti untuk disuarakan pertanyaannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak. Kampus kami kebetulan sudah ada program untuk penerimaan mahasiswa baru. Cuman di era pandemik seperti ini banyak sekali mahasiswa maba kami yang kesulitan karena setiap kali kita sudah mengumumkan lewat email, tapi calon mahasiswa tersebut kadang-kadang kan malas membaca sehingga sering terjadi miskomunikasi. Nah, apakah sistem yang sudah ada di kami, apakah bisa Bapak nanti misalkan ditransfer, dipindah ke klik WA ini
apakah bisa, karena kami sudah berproses saat ini sudah pada gelombang ketiga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana prosesnya untuk perpindahan tersebut, sehingga apabila misalkan dalam durasi waktu pindah dari sistem yang awal ke sistem yang baru, ini perlu berapa lama, kemudian SOP apa yang nanti bisa kami sampaikan kepada teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mengetahui kalau banyak sekali manfaat dan kegunaan yang sangat besar sekali dari program ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Bu Dwi dari kampus mana, Bu? Maaf dengan Bu. Saya dari STIE, Bapak. STIE di Jombang. Oh, STIE di Jombang. Berarti sudah gelombang ketiga sekarang, Bu, ya? Sudah, Bapak. Sudah gelombang 3. Cuman banyak sekali itu mahasiswa yang sudah diberikan informasi, tapi masih tanya lagi gitu ya, Bu, ya? tidak membaca email. Kemudian pengumuman sudah kami sampaikan, misalkan sering sekali email itu tidak tersampaikan ke mahasiswa, entah jaringan, entah apa, pokoknya sering sekali yang sudah kita umumkan tidak sampai kepada mahasiswa. Apa mahasiswanya yang malas membaca atau gimana? Berarti ini untuk mahasiswa, Bu, bukan untuk calon mahasiswa ya? Problemnya, calon mahasiswa, Pak. Calon mahasiswa. Oh, calon mahasiswa. Oh iya. Mahasiswa. Jadi tempat kita sudah gelombang ketiga, Bapak. Jadi gelombang pertama, kedua sudah kita lalui, dan ada beberapa masalah memang terkait dengan pada masa pandemik ini kan mereka kadang-kadang alasan sinyal dan sebagainya, sehingga apa yang sudah kita umumkan itu tidak tersampaikan maksimal kepada calon mahasiswa. Betul, Ibu. 5 menit, Ibu. Iya. Waktunya 5 menit, Ibu. Oh. Untuk bisa merubah dari yang lama ke yang baru, Ibu. Cukup 5 menit. Iya. Terus, Bapak, SOP yang Bapak, misalkan kami mendapatkan prosesnya seperti apa, kemudian persyaratan-persyaratan apa yang nanti bisa kami sampaikan kepada tim semua, karena kan biasanya untuk perpindahan merger ke tempat yang satu ke tempat yang lain ini kan butuh data-data yang harus lengkap ya Bapak. Apakah nanti perpindahan itu di data pertama dan kedua tidak akan hilang atau bagaimana Bapak? Oke, mungkin saya anggapnya mungkin ada ini Pak Alim, mungkin dengan Bu siapa tadi? Maaf saya kurang catat namanya. Dwi, Bapak. Jombang tadi. Bu siapa? Maaf Bu. Bu Dwi ya. Mungkin yang dimaksud bayangannya Bu Dwi ini kalau saya nangkap mungkin database yang maba itu kontak dipindah. Jadi ini kita klik WA ini sebetulnya adalah link WhatsApp Bu untuk membantu calon mahasiswa lebih mudah ngechat ke kita, tapi bukan untuk tools untuk broadcast. Karena kalau mungkin kalau saya nangkap sih concern-nya atau kebutuhan Bu Dwi ini kan gimana menjangkau, mengkomunikasikan, ini sudah saatnya bayar atau saatnya masuk gitu ya, ingin membroadcast sesuatu yang pakai email jarang dibuka tadi Bu ya. Nah itu kalau case-nya seperti itu yang Bu Dwi butuhin sebetulnya solusi WA broadcast. Nah untuk WA broadcast sendiri ini sebetulnya agak banyak abu-abunya karena sebetulnya itu dilarang ya sama WA itu untuk diotomasi, jadi melanggar TOS-nya. Jadi kita walaupun kita bisa tapi kita nggak berani. Jadi yang bisa dilakukan mungkin workaround-nya itu adalah tadi dari yang mahasiswa yang masuk itu daftar diarahkan untuk nge-save nomornya kampus, nomor hotline-nya melalui klik WA/PMB tadi. Nah, nanti mungkin sebut nama di situ. Nah, nanti di-save di kontaknya si operatornya tadi. Pastikan operator itu handphonenya link ke satu Google account yang sama, Bu. Jadi pakai satu Google account, misalkan PMB stiebangsa@gmail. Nah, nanti punya 3 operator sync ke satu kontak. Nah, nama mahasiswanya itu dipakai maba gitu ya. Jadi maba Ari, maba Agus, maba Wati, maba siapa gitu. Selalu berarti nek prefix-nya maba itu berarti yang kita grupin lah. Nah, dari situ baru kita sayangnya kalau karena nggak boleh diotomasi itu harus broadcast satu-satu. Sebetulnya ada sih Bu, pakai yang API namanya, WhatsApp API itu pakai apa ya, Twilio. Cuman registrasinya itu agak lama, banyak paperwork-nya. Saya sendiri ngajuin itu 1 bulan, terus
prosesnya juga ditanyain template-nya, broadcast-nya itu harus izin per broadcast. Jadi kita mau broadcast apa itu di manual approve manusia sama si WA. Jadi tidak mudah lah kalau saya bisa share, karena saya udah ngalamin. Jadi tapi kalau mau yang praktis ya kita pokoknya mahasiswa yang sudah daftar itu diarahkan untuk nge-save nomor kita. Kalau kita nggak mau repot broadcast satu-satu, ada satu cara yang broadcast murah tapi legal itu pakai WA status, Bu. Jadi once mahasiswa sudah nge-save nomor WA kita, tinggal kita aja sehari broadcast, kita update status 5 kali. Maba nanti gelombang 2 masuk ini loh, registrasi ulang tanggal sekian. Nah nanti jam 2 update WA status lagi. Jam 5 update WA status lagi, sehari 3 kali selama beberapa hari. Sehingga kemungkinan itu persentasenya gini, kemungkinan dari statistik itu kalau ada 1.000 orang yang nge-save WA kita, itu 50% itu akan lihat nanti story kita, WA status. Itu bisa. Atau ya tadi, karena sudah dikontak, baru kita kontak satu-satu. Memang sekarang masalahnya dengan email itu memang saya setuju, memang satu masalah nggak masuk tahap primary, tapi masuknya promotion atau apa gitu kan. Nah itu challenge untuk dapat ke inbox. Once kita masuk ke promotion, itu sudah tenggelam, nggak bareng sama broadcastan email yang lain. Terus kedua, orang sekarang juga eyeballs ya. Eyeballs ini fokus mata. Kalau dulu kan orang tuh buka internet ya pasti yang dibuka pertama kalau ya Yahoo dulu sama email gitu kan. Tapi sekarang tuh orang distraksinya banyak, ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Akhirnya spend attention-nya itu terbagi. Akibatnya open rate email juga jatuh. Ya memang sekarang WA ini salah satu yang terbaik. SMS juga orang sudah nggak baca karena kebanyakan spam gitu kan. Nah ini yang kenapa kok WA ini again sama broadcast, karena dia nggak mau nasibnya sama kayak SMS gitu kan. Nah oleh karena itu, jadi saran saya bisa di save kontak, kemudian update WA status, sama kalau Anda pakai yang klik WA model lender, itu Anda bisa retarget mereka pakai iklan. Nah itu kalau nge-broadcast 100 orang mungkin masih doable ya, tapi kalau mabanya satu gelombang 3.000 ya itu kan bisa keriting jempolnya. Nah itu nanti pakai pixel aja. Jadi di brainwash pakai iklan. Murah kok kalau pakai pixel itu. Katanya kampusnya Budi belum pakai platformnya penerimaan mahasiswa baru Savima ya Bu ya? Iya. Oh iya, jadi memang kalau kita sudah punya habis dari calon mahasiswa, harusnya kita dengan mudah bisa memberikan WhatsApp, bisa memberikan email atau notifikasi ke calon-calon mahasiswa. Jadi nggak perlu khawatir datanya akan hilang karena klik WhatsApp klik WA.net ini hanya fitur tambahan yang membantu Bapak Ibu panitia penerimaan mahasiswa baru untuk bisa lebih enak gitu dikontak oleh si calon mahasiswa. Jadi nggak akan ada data yang hilang dari database calon pendaftar Bapak dan Ibu gitu. Dan prosesnya juga sangat cepat, 5 menit sudah bisa dipakai Ibu. Oh iya. Ya, semoga bisa menjawab Ibu Dwi. Ya. Oke, Bu Dwi, terima kasih waktunya. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Waduh, banyak pertanyaan tambahan ini, Vian. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini tadi yang awal ini adalah dari Pak It Ledalero. Silakan Pak It. Mungkin Pak IT dari Ledalero. Ayo, silakan Pak. Makasih Bu April, makasih. Ya, saya mau bertanya sedikit buat Pak David. Terima kasih atas presentasinya, sangat bagus sekali. Yang saya mau tanyakan dari sisi keamanannya, Pak David. Soalnya WhatsApp ini kan rentan juga ya sama kayak di-hack gitu. Soalnya beberapa pengalaman kemarin, WA dari bos saya juga pernah di-hack kan. Jadi pertanyaan saya, dari setelah pemakaian klik WA.net ini, aman nggak nomor HP kita atau nomor WA yang kita pakai? Apakah ada kemungkinan bisa di-hack atau enggak gitu? Itu saja Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Ledaro. Dari Ledalero ya? Iya, Pak. Oke. Baik, jadi memang Pak Anto ya. Memang sekarang banyak sekali ya guys pembobolan WA ini sebetulnya dari WA sendiri sudah ngasih langkah-langkah pengamanannya. Mungkin dari teman-teman sendiri masih jarang yang tahu ya. Jadi saran saya untuk mengamankan, apalagi kan WA hotline-nya kampus ya, bisnis ya, itu step yang paling gampang untuk mengamankan itu Anda masuk di menu setting, mungkin bisa dicatat ya, masuk di setting yang pojok 3 atas itu, setting, lalu masuk ke account ya, lalu Anda aktifkan namanya
two-step verification atau two-factor authentication ya. Two-step verification. Nah ini two-step verification. Nah nanti itu setiap berapa hari sekali itu akan diminta semacam PIN gitu kan. Nah itu step yang pertama. Itu kalau Anda sudah melakukan itu sudah apa? Security-nya udah naik itu akun Anda. Lebih susah untuk di take over. Kemudian yang kedua, yang paling sering modus pembobolan itu sebetulnya pakai phishing. Jadi kalau Anda tiba-tiba ada orang yang nggak kenal, ngaku-ngaku dari WhatsApp Indonesia lah, dari apa, dapat hadiah ini, dimintain untuk scan QR code atau dimintain kode OTP macam-macam itu jangan dikasih. Karena sebetulnya 90% kasus pembobolan itu melalui social engineering. Social engineering itu kayak itu tadi. Jadi ngaku dapat hadiah, minta OTP, minta Anda harus scan ini untuk, kalau enggak WA Anda akan dibobol. Bahkan dia ngomongnya gitu, WA Anda telah dihack. Nah, untuk melindungi, lakukan ini. Padahal itu dia malah mau bobol gitu kan. Jadi intinya itu harus hati-hati itu. Tapi two-factor authentication itu kalau diaktifkan sudah hardened untuk security. Itu Pak itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, Pak David, dari Pak Marwan Fahmi, dari Staisar Aceh Sintil. Mungkin bisa disampaikan, Pak Marwan? Silakan Pak Marwan. Ya, dari Aceh. Iya, dari Aceh. Baik, terima kasih. Selamat sore mungkin ya. Pertanyaan kami terkait dengan klik WA ini, mungkin untuk PMB kami sudah mendaftar beberapa hari yang lalu. Ya, alhamdulillah. Namun pertanyaannya, selain untuk PMB, apakah bisa kita gunakan untuk kampus kita yang lain? Untuk bidang apa yang bisa kita gunakan? Itu satu. Kemudian, nah ini mungkin agak mengembang sedikit. Selain untuk kampus, nah ini agak pribadi sedikit. Apa bisa kita gunakan juga untuk usaha, untuk bisnis? Ini agak mengembang, mohon maaf ini. Kemudian yang ketiga, tadi ada fitur free dan berbayar kalau tidak salah ya. Apa keuntungan yang berbayar ini? Kalau free tadi mungkin sedikit sudah disampaikan. Yang berbayar ini apa keuntungan dan apa kira-kira manfaat yang bisa kami ambil dari yang berbayar? Yang keempat, mohon maaf kami kurang mengikuti tadi. Ada pelanggaran-pelanggaran kami dengar tadi. Ada pelanggaran, saya kurang nyambung tadi, tapi terdengar ada pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh kita lakukan mungkin terkait penggunaan klik WA ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, baik Pak Marwan, saya coba jawab satu-satu ya. Jadi yang pertama, selain untuk PMB, untuk apa gitu ya? Ya. Mungkin Pak Halim mungkin juga bisa bantu ya. Saya nggak tahu ini use case-nya kalau untuk kampus. Oh banyak Pak. Jadi ya seperti tadi dijelaskan oleh Pak David, untuk penerimaan mahasiswa baru ini kan kita bisa nge-track akhirnya gitu kan. Misalkan kalau dulunya kerjasama dengan sekolah-sekolah, dari sekolah mana si pendaftar tadi berasal, itu untuk pendaftaran. Tapi kalau tidak untuk pendaftaran, kita bisa membuat untuk customer support, layanan kepada mahasiswa. Misalkan untuk layanan perpus, nah, nomornya ini. Layanan akademik, klik WA.Ilu Akademik. Nah, jadi itu sangat membantu pihak kampus. Jadi mau si operatornya ganti-ganti orang pun tidak masalah. Alamatnya tetap sama. Ya. Dan yang kedua jelas, untuk bisnis, monggo, silahkan dipakai. Ya, betul ya Pak David ya? Memang justru awalnya kita untuk target marketnya itu untuk bantu teman-teman UKM yang lagi terdampak ya, jualannya toko kapan hari kan nggak bisa buka, akhirnya kan pada jualan dari rumah semuanya. Nah ini sebenarnya sangat justru itu primary target kami ya. Ini siang hari ini diundang untuk sharing ke teman-teman kampus ini. Saya malah tadi kemarin baru tanya Pak Halim nih possibility-nya apa gitu ya. Ternyata bisa juga untuk kampus. Jadi bisa untuk perpus, bisa untuk pembayaran. Intinya
sebetulnya kan hanya kanal Pak, kanal komunikasi aja untuk mempermudah karena ya tadi customer sekarang sudah nggak pernah telepon, tapi lebih prefer chat tadi. Nah, kemudian yang beda yang free sama yang premium. Jadi memang sejak awal kan kayak kami bikin ini kan ingin bantu orang sebanyak mungkin, terutama pebisnis. Jadi kita free-nya itu sudah unlimited klik Pak. Jadi jumlah kliknya nggak kita batasin. Cuman jujur memang yang untuk membiayai server ini kita subsidi dari yang berbayar. Jadi harapannya orang yang sudah mampu dan mendapatkan benefit lebih dari yang premium itu bisa membiayai yang free. Karena memang kan core bisnis kami adalah yang di software kasir sama software accounting. Nah, bedanya yang free, kalau yang free Anda cuma bisa punya satu brand, Pak, satu brand link, yaitu nanti di Bangsa tadi ya. Kalau Anda punya yang premium itu bisa bikin linknya yayasan, linknya apa gitu, yang pribadi juga bisa misalkan. Jadi pakai namanya misalkan klik WA/David Santoso, nah itu juga jadi bisa. lebih banyak ya Pak David ya, lebih banyak yang bisa dibuat. Ya, dapat 5 brand link. Kemudian nomor WA. Nah, beda kedua adalah jumlah nomor WA yang bisa disambungin. Jadi kalau yang free itu cuma bisa 2, Pak. Jadi operatornya cuma bisa 2. Kalau yang premium bisa up to 15 operator. Jadi bisa menambah 15 nomor ya Pak ya untuk dalam satu. Iya. Dalam satu akun yang sama bisa punya 5 brand link, product link-nya unlimited, brand link-nya 5, product link unlimited sama 15 nomor operator. Kemudian kalau untuk pelanggaran TOS, sebetulnya bukan pelanggaran TOS-nya klik WA sih. Tapi pelanggaran ini lebih ke pelanggaran TOS-nya. TOS ini term of service ya. Pelanggaran aturannya Facebook WA lah. Jadi WA sendiri kan punya term of service yang mungkin kita jarang baca tuh. Kalau daftar biasanya langsung di yes gitu aja. Sebetulnya itu umum sih. Jadi dilarang menggunakan untuk misalkan nyepam. Jadi yang kita broadcast yang intinya orang nggak punya izin untuk. Kadang intinya kalau kita ganggu ya, kan WA aku bukan lapakmu ya. Jadi kalau kita broadcast itu biasanya kalau kita di-report 1 orang sih nggak masalah. 2 orang mungkin masih oke. 3 orang sudah red flag tuh, lampu kuning sih WA. Kalau dalam 1 hari yang report lebih dari 3, nah itu tiba-tiba nanti WA Anda kayak dihukum, di-banned seminggu misalkan. Nanti lepas penjara seminggu, Anda bisa pakai lagi. Tapi kalau ngulangi lagi, itu nanti bisa di-ban permanen. Nomornya hangus, sudah nggak bisa dipakai daftar lagi. Jadi intinya respect privasi sih teman-teman. Sama ya mungkin kalau dari klik WA sendiri, kita against kayak link-nya dipakai untuk nipu, perjudian, atau pokoknya melanggar hukum juga lah. Itu sih. General sih Pak. Jangan sering-sering nyepam calon mahasiswa ya Pak David. Iya betul. Tapi sebetulnya ada cara kok Pak. Jadi gimana kalau dibalik? Gimana kalau tipsnya gimana kalau mahasiswa dibikin sering-sering WA kita gitu kan? Justru dibalik. Jadi kan pilihannya 2 kan, kita outbound atau kita inbound. Jadi caranya supaya inbound itu kan gimana? Kan gini ya. Kalau misalkan ini analoginya bagi yang mungkin gimana sih kita buru ceweknya atau ceweknya yang buru kita gitu kan ya, kita harus menarik dong. Misalkan mau narik calon siswa gitu ya, kita harus misalkan nih bikin trivia quiz untuk kalian yang bingung cari kampus nih. Nah misalkan ini ada quiz apa 3 kelebihan kampus kita. Nah nanti yang jawab yang benar dapat potongan dapat beasiswa 500.000 uang gedung atau apa. Dari situ yang chat akan banyak tuh, akan ratusan atau ribuan ada. Kita collect itu, kita kayak nyaring ikan itu sebetulnya. Nah, biasanya kalau yang teman-teman bisnis tuh kita ajarin seperti itu. Jadi bikin trivia quiz, tapi yang related ya, jangan bisnisnya kampus, tapi kuisnya nanti baju atau apa kan tidak nyambung. Jadi yang terkait dengan bisnis kita lah. Jadi kalau edukasi ya mungkin apa yang kelebihan kampusnya atau akreditasi kampus kami itu A atau B atau apa yang sekaligus sebetulnya untuk menjawab itu orang jadi ngeriset kan, sehingga kan dia jadi lebih aware sama kita punya benefit gitu. Itu Pak Marwan, semoga. Baik, terima kasih Pak David. Tapi sedikit lagi Pak David mengenai berbayar tadi, ada biayanya berapaan kira-kira Pak? Oke, jadi biayanya kalau yang premium itu 50.000 Pak 1 bulan atau 600, tapi nanti bisa minta dibisikin dari Sevima mungkin kode kupon bisa lebih murah gitu. Iya. Mudah-mudahan dapat nih. Penanya yang teraktif dan pertanyaannya bagus akan dapat voucher nih Pak dari Mau Kuliah dan juga ini dapat bocoran ini kayak dapat ini Pak Marwan ini. Silakan dapat voucher Pak dari kita
voucher klikwa.net versi premium. Jadi bisa untuk nomor teleponnya bisa ditambahkan lebih dari 15 seperti yang diinformasikan oleh Pak David tadi. Untuk brand link-nya bisa nambah terus ya Pak David ya, untuk yang berbayar. Nah, brand link-nya dapat 5, Mbak. Kalau yang produk link-nya unlimited. Baik, untuk brand link-nya bisa dapat 5 Pak, untuk yang premium, dan juga untuk produk link-nya bisa sampai unlimited. Nah, itu bermanfaat sekali mungkin dari perguruan tinggi, mungkin memiliki beberapa produk link seperti PMB, ataupun customer service, ataupun terkait itu Pak, apa namanya, keuangan, ataupun yang lainnya seputar produk-produk dari perguruan tingginya, atau mungkin dari beberapa fakultas nih Pak, fakultas kan di perguruan tinggi Pak Marwan mungkin ada beberapa fakultas, mungkin ada fakultas ekonomi dan lain sebagainya, bisa dimasukkan di situ, di produk link dari perguruan tingginya. Nah ini Pak David, ada pertanyaan lagi dari Pak Raffi, Politeknik LPP Yogyakarta. Halo Pak Raffi, bisa disampaikan untuk pertanyaannya? Halo Pak Raffi. Kalau nggak ada, dibacakan aja, Vian. Oh, jadi gini Pak, untuk pertanyaan dari Pak Raffi sendiri, apakah melalui klik WA bisa melakukan broadcast dari data nomor telepon yang kita miliki? Bagaimana teknisnya dan apakah ada report terkirim atau tidaknya? Ini tadi udah dijawab Pak David ya? Sudah dijelaskan oleh David, bahwasanya tidak bisa ya. Tidak bisa, karena broadcast nanti di-ban nomor WA-nya oleh WhatsApp sendiri ya. Mungkin bisa seperti tadi disarankan oleh Pak David untuk bisa menambahkan nomornya ya Pak, untuk mungkin dari si calon mahasiswa menyimpan nomor teleponnya, nantinya bisa diinformasikan melalui WhatsApp status gitu. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya dari Bu siapa nih? Bu Yukanita. Dari IBN, Institut Bisnis Nusantara. Halo Bu Yukanita, bisa diinformasikan untuk pertanyaannya? Ini kemarin dapat gelombang kedua nih Pak, dapat versi akun premium. Bu Yuka masih join? Halo, selamat siang. Oh, sorry. Ya, Pak Yuka ternyata. Iya, bukan Pak. Benar, Bu Yukanita. Ibu Yukanita, pimpinan saya Alvin yang mengelola administrasi Pak. Iya. Untuk yang klik WA. Saya mau nanya nih Pak, kan tadi sesuai pertanyaan saya aja tadi, apakah link yang telah kita buat akan berubah kalau misalkan nomor WhatsApp kita diganti Pak? Terus kalau untuk status premium akan hangus nggak Pak kalau misalkan nomor kita ganti? Jawabannya simpel Pak, tidak. Silakan Pak David. Enggak, untuk dua-duanya. Iya. Jadi nomor ganti, linknya tetap. Jadi ya itu apa tadi? Pertanyaan kedua apa ya? Jadi akan hangus premiumnya kalau nomornya hangus. Oh, enggak. Jadi aman, nanti Pak, bisa login pakai username bisa. Iya, bisa. Jadi bisa loginnya tuh pakai 3 cara sebenarnya. Anda login pakai nomor handphone bisa. Walaupun sudah hangus pakai nomor itu loginnya, atau pakai username aja, pakai STI bangsa passwordnya itu, atau pakai email. Jadi login klik WA ini bisa 3. Jadi kalaupun nomor utama yang didaftarkan hangus, nanti Anda login pakai username atau pakai email, nanti nomor utamanya diganti aja, nggak apa-apa, bisa kok. Baik, itu ya Pak. Jadi tidak akan hangus walaupun nantinya nomornya ganti atau bagaimana. Dan juga ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Munawar Khalil. Halo Pak Munawar, bisa diinformasikan dari perguruan tinggi mana? Halo. Silakan Pak. Silakan Pak Munawar, bisa diinformasikan Pak dari perguruan tinggi mana? Dari IAIN Langsa. Aceh Pak. Aceh. Enggak, yang untuk admin WA kan bisa 3 orang atau lebih. Itu chatnya masuk ke semua admin atau terpilah-pilah? Terpilah-pilah Pak, sesuai giliran. Atau bisa disetting masuk ke semua admin? Oke. Ada pertanyaan lagi Pak, saya jawab sekaligus. Ya, cuman itu aja. Itu aja. Baik.
Jadi sebetulnya ini saya kasih bocoran aja ya. Jadi untuk sebetulnya sebelum kami mutusin bikin Klik WA ini, sebetulnya yang mau kami bikin pertama bukan yang Klik WA ini, tapi adalah satu nomor WA, satu hotline, bisa diakses banyak agent, Pak. Itu. Jadi kampus punya satu nomor handphone, nomor WA, tapi yang ngejawab bisa 5 orang. Itu kita akan launching bulan Agustus nanti. Nah, tapi kami waktu mau buat itu, kami lihat teman-teman UKM sudah terdesak nih harus dibantu jualannya, karena jualannya masih banyak pakai nomor, nggak pakai link. Akhirnya kami buat solusi yang link ini, yang Klik WA yang sekarang. Tapi ini kita sudah siapin produk yang kedua itu nanti, ini Pak, kalau tadi kebutuhannya Pak Munawar tadi kan, waktu ada chat, ini semuanya bisa masuk. Nah, itu nanti yang Agustus itu. Tapi modelnya gini Pak, jadi kalau ada chat baru, kan mungkin kan 3 orang ini ada yang satu lagi makan siang, satunya lagi ke toilet. Nah, akhirnya kalau masuk ke yang si B aja kan yang si A yang ready, nggak ngejawab itu Pak isunya ya. Terus yang kedua mungkin juga banyak di pikiran konsumen kami ya, banyak pebisnis itu mereka ingin ngukur ini. Kalau ada 3 operator nih yang ngejawabnya cepat yang mana? Respon time, average respon time-nya berapa detik? Kedua, mereka jawabnya sesuai SOP nggak? SOP-nya chat script-nya PMB ini jalankan nggak? Ternyata jawabnya ngasal atau pendek-pendek, kurang persuasif gitu kan. Nah, itu kita nanti solusinya ada di yang produknya namanya Klik WA Team, itu nanti satu nomor WA bisa diakses banyak CS. Itu nanti CS-nya Pak itu bisa pakai aplikasi kita. Jadi nanti CS-nya nggak pakai WA Pak, tapi pakai WA palsu sebut aja, itu WA-nya kami. Itu nanti WA itu aplikasi itu warnanya nggak hijau kayak WA biasa, tapi anggap aja biru warnanya. Itu nanti akan satu nomor akan bisa dipecah ke banyak operator, maupun bisa juga ini Pak, bisa dioper Pak. Misalkan dia nanya, pertama kan nanya PMB, ternyata dia juga nanya, oh, kemarin saya bayarnya salah misalkan. Nah, itu mau dicek ke bagian billing itu bisa ditransfer chatnya, bisa ditransfer ke bagian departemen lain. Itu nanti yang coming soon ini mungkin Agustus Pak, nanti pertengahan akhir atau lebih cepat sih. Fitur barunya luar biasa ini. Ada fitur baru ya, jadi kalau misal tidak masuk di operator satu, bisa nanti ditransfer ke operator yang lain ya Pak ya, yang ready. Ya. Ya, ini cuman bahaya. ini teman-teman, ini produk baru sih tepatnya. Ini produk baru ya, jadi nanti yang sudah dapat Klik WA yang premium ini produk baru namanya Klik WA Team sih, beda produk. Tapi terusannya bisa dipakai bersamaan, jadi linknya tetap pakai Klik WA. Nah nanti yang baginya pakai yang WA Team itu. Nah kalau pakai Klik WA kan bedanya tadi Pak Munawar, nomornya kan ketiga nomor yang berbeda. Jadi mahasiswa ada yang nyimpen nomornya si A, operator A, ada yang nyimpen nomor si B, ada si C. Nah, kalau pakai produk kita yang nanti WA Team itu nomornya kampus tetap 1, Pak. Tapi operatornya bisa 3, bisa 5. Nanti ditunggu aja, Pak Munawar. Sekarang pakai yang link dulu, pakai rotator. Tunggu hari kemerdekaan kelihatannya nih, Pak. Ya. semoga. Nanti Pak Halim pakai sendiri ya, Pak ya. Buat Sevima. Ada lagi pertanyaan lagi dari Pak Hajar tadi. Pak Hajar ini sama, udah dijawab tadi. Baik. Untuk Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Mungkin bisa disampaikan. Halo Pak Sudarno. Oke, karena Pak Sudarno masih belum masuk ya. Oh, mic-nya rusak. Oke, dibacain aja. Ya, mungkin saya bacakan saja ya untuk pertanyaan dari Pak Sudarno. Ini Pak Sudarno bisa diinformasikan dari perguruan tinggi mana ya Pak ya, nantinya akan kita list untuk siapa saja nanti yang akan mendapatkan klikwa.net versi akun premium. Nah, untuk pertanyaannya sendiri adalah, Pak David, di sini trennya berburu mahasiswa dapat reward. Nah, ini marketing itu banyak yang dari luar kampus. WA Klik bisa mengakomodasikan yang model seperti itu nggak ya? Gitu. Jadi, keren ini pertanyaannya. Ya, terkait memburu mahasiswa. Untuk apa marketingnya nantinya apabila dapat mahasiswa banyak akan dapat reward. Nah, mungkin bisa apakah WA Klik bisa mengakomodasikan yang model seperti itu enggak? Jadi bisa juga sih. Jadi nanti kan kalau tadi kan
anggap aja itu kayak sales ya. Salesnya itu kan ada orang luar. Nah, nanti pilihannya salesnya dibuatin brand link sendiri-sendiri, punyanya kampus yang ngasih supaya kita bisa ngukur tuh dia dapat 100 klik, tapi yang goal jadi mahasiswa berapa? Kita ngukur namanya conversion rate ya. Jadi kalau kan gini ya, kita punya, anggap aja kita punya 3 sales. Satu sales ini dikasih 10 klik, 10 chat, yang goal jadi mahasiswa 2, berarti kan konversi 20%. Tapi ada orang yang si B ini dikasih 10 sama juga. Nanti ada mahasiswa lagi kan kita kan tentu ngasihnya ke yang konversinya bagus. Jadi Anda bisa buatin produk link bisa, pakai brand link bisa, nanti diarahin ke sales-sales yang berbeda. Nah, manfaatnya justru Anda bisa ngukur efektivitasnya. Ini mana sih yang bisa convert? Misalkan nih mungkin bisa juga PMB-nya kan melibatkan misalkan mahasiswa karena kan mereka lebih apa ya bahasanya lebih milenial, lebih bisa klik sama calon maba ini cara jelasinnya tahulah mindsetnya, kebingungan sebagai maba itu yang concernnya dalam memilih kampus apa, bahasanya juga klik. Nah dari situ kita bisa mengukur conversion rate sekaligus nanti kita kan yang conversion rate-nya jelek mungkin nggak kita pakai atau kita bina gitu kan. Oh ini loh sales script-nya nggak kamu jalanin. Bukanya gini, biasanya concern-nya maba itu masalahnya adalah bingung nyari cost-nya gimana, terus biaya hidupnya gimana, di kota baru gimana, terus lingkungannya kelebihan pengajarannya gimana. Nah itu dengan kita bisa ngukur conversion rate tadi, kita bisa improve si sales kita gitu kan. Sebetulnya ini kemarin waktu saya di sesi saya diundang webinar juga yang untuk pengusaha itu saya ngasih gini. Jadi kata Sun Tzu itu 100 kenali musuhmu, kenal dirimu, 100 peperangan, 100 kemenangan. Jadi salah satu rahasia untuk bisa mengkonvert customer lebih bagus itu adalah kita harus memahami siapa sih target customer kita. Mahasiswa ini kan tadi ada macam-macam nih, ada yang reguler, yang fresh graduate, ada yang orang kerjaan dia punya karir mau meningkat, dia mau punya nambahin gelar lah untuk mereka punya karir bisa improve. Mungkin ada juga orang dari desa yang concernnya mungkin kayak living cost atau apa. Nah, kita pilah-pilah ini teman-teman, customer avatarnya, customer profile ini kita pilah-pilah. Anda sediain sales script yang berbeda untuk customer avatar yang berbeda. Karena apa? Kalau Anda mau nangkep ikan kakap, ikannya umpannya beda sama nangkep ikan paus sama beda sama nangkep ikan betok misalkan. Nah, dengan kita memahami profil customer yang segmen customer berbeda, kita siapin sales script-nya. Nah, terus Anda juga gunakan kata sapaan yang berbeda supaya tadi lebih klik lah dengan target market. Jadi sangat bisa Pak jawabannya. Jadi bisa menggunakan banyak beberapa link untuk mengukur kinerjanya, sekaligus jangan lupa tadi pesan saya bekali dengan sales script lah, supaya jawabannya standar dan juga lebih bagus konversinya. Demikian Pak Munawar. Baik, sudah terjawab ya Pak Munawar. Mungkin bisa ditambahi beberapa linknya. Oke. Nah, mungkin Pak David sebenarnya kemarin itu kan waktu di Mau Kuliah menawarkan seputar klikwa.net, banyak sekali perguruan tinggi yang sudah mendaftar duluan di klikwa.net. Nah, itu beberapa ada yang bertanya, Mbak ini bisa nggak sih untuk diganti username ataupun nomor utamanya, karena nomor utamanya di perguruan tinggi sendiri masih belum punya nomor utama khusus perguruan tinggi, tapi masih menggunakan nomor saya sendiri, nomor pribadi. Apakah itu bisa diubah Pak David? Dari yang sebelumnya nomor utamanya adalah nomor pribadi, diganti dengan nomor baru yang memang khusus untuk perguruan tinggi gitu. Mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu yang ada di sini. Ganti nomor utama bisa. Jadi kan loginnya nanti pakai username aja. Jadi nomor utamanya kalau nanti saya confirm lagi juga ya. Tapi yang pasti Anda bisa login pakai username-nya, Setia Bangsa gitu, sama password atau sama email. Nanti nomornya itu bisa dihapus, bisa ditambahin lagi. Jadi harusnya nggak masalah sih.
Karena kan Jadi loginnya banyak sudah pakai tidak username-nya gitu. Cuman masalah waktu Bapak daftar Ibu. memang harus ada nomor yang awal sih. Iya, nggak masalah. Ya, karena nomor yang Bapak Ibu daftarkan pertama kali, kalau mau nggak dipakai bisa dinonaktifkan. Dihapus ya. Kemudian Ya, bukan dihapus, dinonaktifkan bisa dinonaktifkan. Karena nggak bisa dihapus kalau nomor nonaktifkan pertama. aja. Ya, kemudian nanti bisa Oke. nambahkan nomor-nomor dari kampus atau dari operator penerimaan mahasiswa baru yang lain, bisa nambahkan banyak sehingga yang utama nggak akan menerima WhatsApp, bisa saja rotatornya agar ke nomor yang lain atau di single ke nomor yang lain. Gitu. Ya, ya. Baik, Jadi terima kasih Pak nomor David. awal itu hanya untuk ya, terima kasih sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Budwi Ermayanti. Mungkin Budwi bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Halo, Budwi. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Ini saya masih meraba, masih bingung ya. Yang pertama itu kan kampus kami memang kan ada beberapa tim frontline yang memang membantu untuk bisa mendapatkan mahasiswa yang banyak. Nah, apakah dengan adanya sistem ini kita bisa menilai bagaimana keahlian mereka dalam proses memberikan penjelasan kepada mahasiswa? Karena di kami tuh frontline-nya tuh lebih dari 15, Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita nanti memberikan report kepada yayasan, karena tiap misalnya 1 minggu atau 2 minggu sekali kita diminta untuk pertanggungjawaban bagaimana perkembangan, bagaimana ini tuh diminta untuk membawa data. Nah, apakah dengan klik WA ini bisa kita memperoleh data itu mungkin di print out atau bagaimana untuk laporan kepada yayasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk persiapan akreditasi. Ini kan sangat dibutuhkan sekali data-data seperti berapa jumlah camaba, kemudian bagaimana prosesnya. Apakah dengan klik WA ini itu bisa dilakukan, Bapak? Terima kasih. Oke, ini tadi Bu Dwi yang dari Jombang ya? Iya, betul, Pak. Oke. Baik, jadi kalau untuk tadi menilai kinerja dari yang ini ya, yang apa Sales, istilahnya ya? Online. Sales untuk sales PMB ini, jadi yang saat ini bisa Anda lakukan ya tadi mengukur dari jumlah lead yang masuk berdasarkan klik sama yang aktual dia bisa convert jadi mahasiswa yang berhasil dia rekrut ya. Nah, itu Anda nanti kalau enaknya kalau sudah punya 15 itu kelihatan loh rata-ratanya siapa sih yang mediocre, siapa yang underperform, siapa yang best performer itu kan kalau sudah 15 kita tinggal bagi aja. Kan chatnya kan dibagi merata. Nah, nanti dari rata-rata semua orang dapat 100 chat, tapi satu orang dari yang dapat 100 ini ada yang berhasil closing 10 mahasiswa, ada yang 15, ada yang 30. Nah, artinya dari situ kita mau tarik tuh, oh rata-ratanya 15. Berarti kalau yang di bawah 15 itu berarti kurang oke ya. Mungkin kalau yang pertanyaan kedua mungkin dari Budi ingin menganalisa apa sih yang kurang atau cara jawabnya udah bener nggak, itu nanti insya Allah akan terjawab di produk kita yang kedua tadi Bu, yang akan launching di Agustus. Karena kalau yang pakai klik WA sekarang itu kan chatnya masuk ke nomor yang berbeda. Dan itu kalau pakai nomornya si salesnya kita kan nggak bisa apa ya, lihat coba kamu jawabnya gimana, itu kan sungkan ya, karena kan itu ranah handphone pribadinya dia kan tim situ nomor kita. Kedua kita bisa ada mode observer Bu untuk ngepoin chat dari tiap agent kita itu dia jawabnya lama nggak, respon time-nya cepat nggak. Itu nanti ada reportnya average response time. Jadi itu kita pecah dua nanti, first responnya berapa detik. Jadi ketika orang chat halo, chat pertama kali, sapaan assalamualaikum, itu balasnya pertama, first to responnya berapa menit. Gitu. Yang kedua, kemudian percakapan kan back and forth. Nah itu nanti dari seluruh sesinya dia, itu mau kita tarik report, average-nya respon time dia berapa. Terus yang kedua, kita juga bisa mode observer, itu kita bisa kepoin, oh ini dia ngirimnya kurang pas nih, atau jawabannya dia salah misalkan, kita kampusnya akreditasi, ada jawabnya B misalkan, atau kita nggak ada jurusan biologi, dia ngomongnya ada. Nah itu kita bisa, yang nanti di produk yang kedua. Kalau yang sekarang mungkin baru dari sisi conversion rate aja sih. Untuk yang print out-nya ini lihatnya di web aja sih Bu, jadi jumlah
jumlah chat masuknya kan ini Anda bisa tahu nih dari kota mana yang ngechat, ini kan selama periode ini. Kedua ini jumlah chat yang masuk per agent-nya ini ada nih, sebentar ya, di mana ya? Nah ini nih. Jadi nanti ini per agent ini dapat berapa klik, ini ada. Jadi ini kalau Anda punya CS-nya ada 5, nanti keluar 5, dan ini chat yang masuk per nomornya kita tahu tuh berapa. Dari situ nanti aktual yang closing dari mahasiswa saya nggak ada di sini. Jadi ini kan solusi klik WA ini kan universal, Bu ya. Jadi kita nggak didesain untuk specifically untuk PMB atau untuk ini. Jadi yang conversionnya ada nge-track-nya kan dari aplikasi yang benar-benar admission yang diterima gitu ya. Seperti jadi, itu. Semoga jawabannya bisa, ya Bu ya. Bisa Bu, kita menilai performance dari masing-masing frontliner Ibu. Mana frontliner yang paling jago, mana yang biasa aja, mana yang buruk, itu datanya bisa. Asal Ibu bisa mendapatkan closing rate-nya. Kan pasti dia akan melapor kan kalau dia udah mendapatkan mahasiswa. Nah, itu dijadikan sebagai pembaginya. Cross sama datanya. Cross sama data lead yang masuk ke yang bersangkutan. Ya, ya. Oh, untuk ininya Bapak, kalau misalkan untuk monef-nya Bapak, jadi kan kalau di kampus itu kan pasti ada monef untuk berapa capaiannya, kemudian apa namanya, maksudnya misalkan melalui transfer atau mahasiswa baru atau murni mahasiswa dari SMA, cabang pada SMA, ini ada ya Bapak ya? Itu biasanya ada di SIM penerimaan mahasiswa barunya Bu. Jadi kan kalau cuma lead kan baru orang ini, calon ini baru ngontak, jadi belum ada informasi dia dari SMA mana. Pokoknya dia hanya menyampaikan ketertarikannya untuk mau coba kuliah di kampus itu. Nah, nanti setelah dia mengisi form pendaftaran, baru kita tahu, oh dia ini dari kota mana, dari sekolah mana, dan itu juga sudah ada di platform kami penerimaan mahasiswa baru. Jumlah peminat berapa, rasio yang di mendaftar ulang berapa, itu sudah lengkap. Bahkan kalau mau dipakai untuk kebutuhan akreditasi, sudah lengkap sampai ke borang-borang akreditasi yang diinginkan. Ibu nanti bisa dibantu tim kami untuk jelaskan ke Ibu seperti apa proses dari calon pendaftar sampai dia menjadi mahasiswa. Begitu Ibu. Ya, Bu Dwi. Ini kan dari Stipendri Jombang ya, Bu ya. Harusnya sudah klien kami. Nanti saya bantu untuk menjelaskan seperti apa konsepnya ya, Bu ya. Terima kasih Ibu. Ini, Wian, ini katanya mau ada ini door prize ini, mau diumumkan sekarang atau kapan nih? Baik, nanti akan saya umumkan. Dia mobil ini kayaknya. Setelah ini. Baik, terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Isus. Sebenarnya tadi sudah dijawab bahasanya Pak David kalau sudah klik itu sudah kerekod belum nomor WA-nya untuk diklik. Pastilah. Kerekod ya. Kerekod tadi masuk ke link mana, banyak apa? Sorry, saya jawab ya. Kalau baru klik itu nggak kerekod nomornya karena ya, kan hanya belum itu saja kan yang masuk berapa gitu. Ya, itu kalau dia belum ngeklik send itu belum masuk ke nomor WA-nya kampus. Jadi kalau ngeklik aja itu kan dia bisa aja sampai kan itu halo kampus A gitu kan. Tapi kalau dia nggak klik send itu nggak. Tapi jumlah kliknya sudah ke counter. Nah, itu bedanya. Nah, nanti yang fitur yang di Agustus itu kita lagi riset ini kayaknya bisa ini kan waktu kita daftar WA kan sudah kita isi nama ya David gitu ya. Itu nanti otomatis yang chat, tapi lagi-lagi yang sudah chat. Kalau belum chat, belum nge-record. Kalau dia yang sudah chat sama kita, itu malah kontaknya otomatis kita capture nanti. Tapi kalau dia belum klik scan, nggak bisa sayangnya. Nah, terus caranya gimana Pak untuk nangkep yang 40% yang, kan yang tadi ngeklik 100, tapi yang chat kok cuma 60. Nah, itu caranya Anda bisa pakai mode yang lender ini, Bapak Ibu. Jadi, nah, ini tadi belum saya jelasin nih. Anda masuknya nanti pertama Anda ini ya masukin Facebook Pixel di menu setting. Ini gimana enggak keluar? Bentar ya, internet. Ya, lagi. Wah, kelihatannya butuh ini ada sequel kedua ini. Jadi ini Anda masukin di sini, itu nanti ada ini nanti kalau orang ngechat kita itu dia parkir dulu ke lender simple seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebetulnya lender ini sebetulnya hanya decoy ya untuk nancepin marketing pixel namanya.
Kalau pakai yang model Lender ini enaknya 100 klik 100 masuk database, tapi database pixel. Nah, tapi Anda nggak tahu nomor teleponnya mereka berapa, namanya mereka siapa nggak tahu. Tapi Anda bisa retarget pakai iklan nanti. Nah, sayangnya mungkin kalau sesi webinar kali ini waktunya nggak cukup untuk jelasin dan juga mungkin saya juga bukan kapasitas untuk jelasin. Ini agak teknis dan agak panjang sih. Tapi nanti Bapak Ibu bisa cari ketik di Google aja Facebook Pixel gitu. Nanti tinggal dimasukin di sini kalau sudah daftar Facebook Pixel dimasukin sini. Panggil mereka pakai iklan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat barang di Tokopedia ya atau di Bukalapak, lalu Anda nggak jadi beli, lalu iklannya keluar gini, yakin nggak jadi beli? Tentu pernah ya Bapak Ibu ya. Nah itulah Pixel. Jadi kampus Anda bisa awe-awe atau bisa panggil-panggil lagi calon mahasiswa yang tadi sudah, karena sebetulnya ketika calon mahasiswa ini ngeklik link kita, sebetulnya dia itu adalah potensial customer, betul nggak? Karena kan dia sudah ada ada interest itu. Cuman mungkin motifnya aja kurang diperbesar untuk dia engage. Nah, kadang orang tuh perlu jadi kalau di ilmu marketing itu ada namanya touch point. Jadi kadang customer zaman sekarang karena terlalu banyak distraction ya, ada IG, ada TikTok, ada apa. Orang tuh lifespan-nya, attention span-nya itu sangat pendek. Sehingga kita perlu diyakinkan di touch point kedua, ketiga. Dengan cara tadi kreatif konten ya. Kreatif konten ini, jadi Anda tunjukin di konten yang pertama, ini loh fasilitas kampus kita. Kedua, mungkin ini loh alumni yang kita sudah sukses, ini diterima di ini, atau kampus kita juara lomba robotik atau apa. Nah, dari situ akhirnya karena dia yang sudah pernah ngeklik tapi dia nggak jadi engage, dia kena di brainwash edukasi itu, akhirnya dia lebih, oh iya ini kampus keren juga nih kayaknya. Nah, akhirnya dia tinggal di iklan yang lagi untuk engage lagi, untuk daftar gitu, seperti itu. Nah, itu pakai fitur yang Pixel ini. Nah, nanti di linknya, kalau sudah Pixelnya dimasukin, Anda tinggal edit ini modenya. Modenya tadi kan, oh ya belum tak jelasin ya. Modenya ini. Tadi kan saya udah jelasin mode single sama rotator. Nah, ini ada di atasnya itu ada mode namanya. Nah, ini tipe. Ini yang direct, Anda ganti yang Lender. Nah, kalau sudah diganti yang Lender, nanti linknya itu dia jadinya, bentar ya. Linknya jadinya, nah ini nih, jadinya kayak gini. Jadi kalau dibuka, dia nanti nggak langsung masuk ke WA, tapi parkir dulu ke halaman. Nah, kayak gini. Dia parkir ke halaman sederhana gini, kalau diklik ini baru ke WA. Tapi di halaman orang yang sudah masuk, ngeklik link kita ini, otomatis masuk Pixel. Dan itu bisa kena iklan kita kayak tadi, yakin nggak mau dibeli tadi, kayak seperti itu. Oke, terima kasih Pak David. Untuk setting Pixelnya tinggal dicari aja. Ya. Baik, terima kasih Pak David karena waktunya cukup terbatas juga. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak David sudah mengisi dan meluangkan waktunya di acara webinar kali ini memberikan informasi seputar penggunaan klikwa.net secara maksimal untuk perguruan tinggi. Dan terima kasih untuk audiens atau untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar maukuliah.id ini. Serta terima kasih untuk panitia dari maukuliah.id yang menyiapkan acara kali ini. Nah, ini saya akan umumkan terkait perguruan tinggi mana yang akan mendapatkan voucher dari klikwa.net secara premium. Nantinya bisa kontak ke saya, bisa kontak melalui di grup webinar kedua dari maukuliah.id. Nantinya akan saya informasikan di chat ini ya, bisa dilihat di chatnya siapa saja yang akan mendapatkan. Dan selamat nih ya bagi 9 kampus. Iya, ada 9 kampus, 9 perguruan tinggi, dan ada 2 juga yang sudah terdaftar. Oh, berarti 7 ya. Sudah mendapat klikwa.net dari maukuliah.id, dan mungkin dari perguruan tinggi yang belum mendaftar di maukuliah.id bisa diinformasikan ke saya ataupun di grup maukuliah.id. Nantinya akan saya daftarkan karena di maukuliah.id untuk pendaftarannya gratis untuk perguruan tinggi yang join di webinar kali ini gitu. Jadi kita tidak biaya untuk pendaftarannya. Iya, jadi Mau Kuliah ini
manfaatnya adalah membantu Bapak Ibu untuk brandingnya. Kita bantu dari digital marketingnya. Jadi Bapak Ibu juga branding, kami bantu Bapak Ibu. Jadi ketika ingin mendaftarkan silakan menghubungi Mbak Fian ya, atau di grup ya. Gitu. Atau melalui grup juga bisa. Akan saya cantumkan nomor telepon saya di chat di Zoom ini. Nanti apabila Bapak atau Ibu mau mendaftarkan perguruan tingginya bisa diinformasikan ke nomor saya. Kami membuka kesempatan kok buat Bapak Ibu yang mau promo kampusnya di Mau Kuliah. Ya, sudah ada rutin kita akan adakan IG Live untuk kampus untuk menjelaskan gimana sih jurusannya supaya nanti calon-calon mahasiswa bisa tertarik, gitu ya. Karena kita juga sering sekali untuk mengadakan webinar-webinar untuk perguruan tinggi seperti kemarin, yaitu kita mengadakan webinar terkait branding perguruan tinggi, dan saat ini kita juga melakukan webinar untuk membantu perguruan tinggi memaksimalkan pemanfaatan komunikatifnya ke calon mahasiswa. Nah, mungkin bisa terima kasih untuk audiens dan juga bisa bisa diisi kuesioner yang saya kirimkan melalui chat di Zoom. Nantinya bisa diisi oleh Bapak dan Ibu, bisa diisi agar kita tahu seputar webinar kali ini seperti apa gitu, sebagai bahan pembelajaran kami begitu. Nah, mungkin saya akan ceritakan sedikit seputar maukuliah.id ya. Jadi maukuliah.id ini adalah sebuah website yang membantu calon mahasiswa mencari perguruan tinggi secara informatif dan juga secara detail dan juga ringkas terkait informasi perguruan tinggi. Nah, tidak hanya itu, nantinya perguruan tinggi juga bisa apabila Bapak Ibu sudah membuka website maukuliah.id, apabila sudah ada datanya perguruan tingginya, nanti tapi ingin mengisikan informasi lengkap ataupun secara detail, bisa diinformasikan ke saya, akan saya buatkan akun, ataupun bisa langsung buat akun di website maukuliah.id. Nantinya akan saya konfirmasi terkait itu, nantinya akan saya buatkan akun di maukuliah.id. Nantinya Bapak Ibu bisa langsung mengisikan informasi perguruan tingginya. Gitu. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengisikan informasi tidak hanya profil kampus tapi juga PMB atau daftar jalur pendaftaran yang nantinya akan tersinkron ke website PMB-nya Bapak Ibu. Terutama kalau untuk klien Sevima sendiri atau pengguna GoFeeder maupun si Cloud malah lebih mudah dan juga akan langsung tersinkron langsung, dan juga ada fitur menarik juga apabila calon mahasiswa berminat ataupun tertarik dengan perguruan tingginya, bisa langsung perguruan tinggi juga bisa mendapatkan informasi peminatnya dan juga jumlah kunjungan dari calon mahasiswa yang mengunjungi profil seputar perguruan tingginya gitu. Nantinya bisa diinformasikan ke saya di nomor saya yang tertera di chat gitu, ataupun melalui grup webinar kedua ini gitu. Dan untuk saat ini terima kasih Bapak Ibu ya atas partisipasinya di acara webinar Sevima kali ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Selamat siang. Baik, selamat